Alhamdulillahil wahidil atiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis-shalihin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ta'zim wa ikraman untuk semua para guru-guru, para alim ulama, para pimpinan majelis ilmu, untuk segenap para habaib, dan untuk semuanya muslimin yang telah hadir untuk menunaikan janji pribadi kita dengan Allah, untuk menunaikan wasiat diri kita dengan Rasulullah. Kita yang telah hadir ke masjid yang kita banggakan ini, kehadiran kita baru bermakna dan mulia di sisi Allah, sebagaimana yang digambarkan oleh salah seorang daripada sahabatnya Rasulullah, Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau selalu mengucapkan di saat ada pertemuan dalam majelis ilmu, beliau mengatakan marhaban bi wasiati Rasulillah. Selamat datang wahai hamba Allah. Kita semua hadir di sini bukan karena yang lain, tetapi kita meyakini diri kita ini adalah umat Muhammad, maka kita hadir karena wasiatnya Rasulullah. Berbicara mengenai kita dipaksakan, diperintahkan untuk selalu siap sedia. Selama kita berada dalam dunia, tidak ada istilah apapun halangan dan rintangan sehingga kita tidak bisa menjalani aturan dan perintah Allah. Itu tidak ada alasan. Kalau kita telah siap hadir ke dunia, kita mesti siap dengan segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Artinya segala persyaratan bagi siapa saja yang telah ridha hatinya datang ke dunia. Kita adalah salah satu daripada mereka. Oleh karena demikian, perjalanan dalam hidup ini mungkin semua manusia berharap dan terus berharap semoga ada kesempatan yang lama tinggal di dunia. Tetapi tidak. Jangan pernah bermimpi, apalagi bermimpi di siang bolong, kita akan hidup lama di dunia. Syarat untuk mendapati kematian bukan diawali oleh kesakitan. Syarat untuk mendapati kematian, didapati kita oleh kematian bukan dikarenakan kita telah lanjut usia. Syarat mati, kita telah merasakan kehidupan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Siapapun yang bernyawa, persiapkan dirimu untuk menghadapi kematian. Hari ini kita telah hadir ke dunia, maka yang
ada di tempat kita hanya kematian. Allah tidak menjanjikan bagi hamba yang telah hadir di dunia nanti, besok, lusa, dan hari kemudian kita akan didapati oleh kematian. Tidak. Yang sebenarnya hari ini kita masih hidup, boleh jadi nanti sore ataupun sebentar lagi kita akan pulang menghadap Allah. Kenapa? Karena syarat untuk mati kita telah hadir ke dunia. Yang perlu kita ingat-ingat dan diperintahkan untuk selalu mengingat sebagaimana dalam Al-Quran, fazkur fa inna zikra tanfa'u lil mu'minin. Ingat olehmu wahai manusia yang beriman, karena ingatan yang selalu hadir dalam jiwamu itu akan bermanfaat bagi pribadimu. Jangan sampai kamu terlena dengan permainan yang ada dalam dunia. Wabal hayat dunia ilal mata'ul ghurur. Dunia ini penuh dengan tipuan. Dunia ini penuh dengan permainan yang disayangkan. Sebenarnya kitalah yang berhak mempermainkan dunia, tapi kok bisa sekarang kita yang dipermainkan oleh dunia? Keadaan terbalik. Budak menjadi raja, raja sudah menjadi budak. Kita diperbudak oleh kehidupan dunia. Kita dikejar-kejar dengan ribuan masalah dunia, padahal di depan kita akan ada masalah yang sangat besar. Karena datang ke dunia ini langkah yang pertama. Langkah kedua, kita tidak lagi di sini, kita sudah berada dalam alam barzakh. Langkah ketiga, kita akan berhadapan dengan mahkamah Allah. Maka di sana Allah Ta'ala memberi kesempatan yang singkat kepada kita ini. Dalam hidup ini kita sering melihat ada kehidupan, ada kematian. Kedua-duanya adalah ciptaan kehendak Allah yang menciptakan alam semesta. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan. Kenapa tersebut dalam Al-Quran lebih duluan Allah menyebut kematian dibandingkan dengan kehidupan? Wallah khalaqal mauta, Allah lah yang menciptakan kematian. Kenapa tidak disebutkan Allah yang menciptakan kehidupan? Selanjutnya baru Allah mengatakan, berfirman, Allah menciptakan kematian. Karena yang kita rasakan sekarang kita hidup. Adakah benar di saat kita hadir ke dunia kita diawali oleh kehidupan, setelah itu baru ada kematian? Salah. Yang benar sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Kita hadir ke dunia ini, tak ubahnya kita bagaikan jenazah yang tidak pernah ada pergerakan sama sekali. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wahai manusia, ingat, aku telah bersumpah kata Allah, wallah, demi Allah, akulah yang membawa kalian datang ke dunia. Akhrajakum min butuni ummahatikum, akulah yang menjemput dirimu, akulah yang mengeluarkan kamu daripada rahim ibundamu. Adakah kamu ingat waktu itu bagaimana posisimu di saat hadir ke dunia? La ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa. Kenapa sekarang sombong? Kenapa sekarang kita merasa sedang memiliki semuanya? Dari mana kita mendapatkan itu? Jelas Allah melanjutkan firman-Nya dalam Al-Quran. Wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah. Akulah yang telah memberikan fungsi mata kepadamu sehingga kamu sekarang bisa melihat dunia. Kamu bisa mendengar perkataan-perkataan yang membawa kesenangan kepadamu. Adakah kalian menyangka, kamu menyangka semua itu adalah karena kepandaianmu? Bukan, kata Allah. Di saat kita hadir ke dunia, kita punya mata tapi tak melihat. Jangankan kita untuk mengenal orang banyak seperti sekarang, ibunda kita yang melahirkan kita ke dunia, kita tak tahu di mana posisi ibu kita sendiri. Begitu lemahnya manusia di saat hadir ke dunia. Alhamdulillah sekarang kita sudah begini dan terus begini, dan kita selalu berharap
semoga kehidupan kita akan normal dalam dunia ini, tidak ada permasalahan apapun, tidak ada manusia yang datang ke dunia yang kepingin hidup melarat, tidak ada manusia dalam dunia yang kepingin hidupnya sengsara, semuanya ingin bahagia. Tetapi kenapa sampai detik ini kemuliaan, kebahagiaan itu belum kita dapatkan? Kita salah konsep. Kita yang telah hadir ke dunia, bahkan sering kita mendengar nasihat-nasihat, tetapi kenapa nasihat itu tidak membekas dalam kehidupan kita? Adakah kita sudah tidak layak lagi mendapati nasihat? Adakah kita tidak lagi diizinkan untuk mendengarkan berita-berita yang ada dalam Al-Quran? Nauzubillah, kalau seandainya sudah terjadi hal demikian, kita dalam keadaan berbahaya besar. Tanzilul kitab la raiba fi. Al-Quran diturunkan bukan satu berita yang di dalamnya ada kebohongan. Al-Quran akan selalu saja menjadi kompas dalam kehidupan. Bagi siapa Al-Quran itu akan menjadi hidayah? Siapa yang mau menjadikan Al-Quran sebagai kompas menuju dalam kebahagiaan, menuju dalam keselamatan dunia wal akhirah, bukan yang mutakin. Al-Quran tidak akan pernah berfungsi kecuali orang yang mendengarkan Al-Quran selalu hadir dalam jiwanya rasa takut kepada Allah. Inilah kemuliaan. Disinilah letak kemuliaan. Disinilah letak kebahagiaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan terbesar di saat dalam hati kita selalu takut dengan apa yang telah diaturkan, ditetapkan oleh Allah. Oleh karena demikian, kita tidak perlu melihat kesalahan orang lain, introspeksi diri kita sendiri. Kenapa saya begini? Sekian lama kita mencari kesenangan dalam dunia, sampai dengan hari ini yang kita dapati hanya kesusahan. Tahu alasannya kenapa? Karena Allah telah mengatakan, man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sampai dengan kapanpun kalian akan sengsara dikarenakan kesalahanmu, lari daripada aturanku. Siapa yang berpaling dari Allah, Allah membalas apa itu dengan hidup ma'isyatan dhanka. Seberapapun banyak uang yang kau dapatkan, engkau tidak akan pernah merasakan ketenangan. Ini kepribadian. Saya mengatakan demikian bukan hanya untuk antum-antum semuanya, tetapi saya termasuk salah satu di antara kita yang ada di sini. Saya bukan orang yang paling lebih di antara kita. Cuman pada hari ini Allah mentakdirkan saya berdiri di sini dan berbicara begini. Mungkin di lain kesempatan, bukan mungkin, pasti pada waktu yang lain saya yang duduk di depan, saudara-saudara yang memberi peringatan. Hidup dalam dunia ini tujuannya Allah memberikan makluman. Kenapa Allah Ta'ala lebih Tuhan menciptakan, mengatakan Wallahu khalaqal mauta wal hayata. Aku menciptakan kematian. Hari ini kita mengatakan diri kita hidup. Benar tidak kita ini dalam keadaan hidup? Tolong cerna kembali, kita ingat-ingat kembali, kita rasakan. Kita yang hadir di dalam masjid ini dalam keadaan begini, hidup tidak kita sekarang? Pasti kita mengatakan saya hidup. Kita yang hadir ke sini adalah manusia yang masih punya nyawa, dalam artian kita meyakini kita punya kehidupan. Yang hadir ke dalam masjid ini bukan arwah, tetapi jasad yang masih punya nyawa. Kita yakini. Oke, alhamdulillah. Kalau seandainya benar kita ini dalam keadaan hidup, dan sampai dengan detik ini kita mengatakan diri kita hidup, kok bisa banyak aturan Allah, banyak perintah Allah, banyak wasiat Rasulullah yang kita lewatkan? Seolah-olah berita yang ada dalam Al-Quran, seolah-olah wasiat yang telah disampaikan oleh Rasulullah tidak berlaku dalam kehidupan kita. Nauzubillah min dzalik. Kita adalah manusia yang berjalan dalam anggapan kita masih hidup, tapi para malaikat yang ada di langit sana, mereka mengatakan, meyakini kita ini adalah sebagai jenazah yang berjalan di dalam dunia.
bisa demikian? Al-jahlu mautun qabla mautihi. Orang yang tak paham dengan agama, walaupun dia mengatakan dirinya hidup, tetapi dalam nilai penilaian agama, kita adalah manusia yang sudah tidak lagi punya kehidupan. Kapan kepastian kita mendapati hidup dalam dunia? Di saat kita mampu menghidupkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Untuk apa kita hadir ke dunia? Kita mengatakan diri kita Islam, saya ini Muslim, saya ini beriman, tetapi permusuhan dalam kehidupan kita selalu kita ciptakan. Kapan Rasulullah pernah mengajari kita untuk saling bermusuhan? Tolong jawab. Kita berani memutuskan hubungan silaturahmi dengan alasan yang kurang jelas. Sejelas apapun alasan yang kita dapati, silaturahmi itu tidak boleh kita putuskan, apalagi dengan alasan yang tak menentu, kecuali ada ketentuan-ketentuan yang jelas. Memutus hubungan silaturahmi antar sesama muslim, bukan sesama saudara. Kalau saudara lebih parah lagi, innamal mu'minuna ikhwah, sesama orang muslim tidak ada permusuhan. Musuh yang ada dalam kehidupan kita bukan orang lain, kitalah musuh kita sendiri. Inna asyudda a'dakum nafsukum, musuh terbesar dalam hidupmu bukan orang lain, kamulah musuhmu. Artinya nafsumu lah yang selalu menciptakan permusuhan antara dirimu dengan saudara-saudaramu. Mungkin ini salah satu alasan di antara ribuan alasan. Mungkin ini salah satu masalah di antara jutaan masalah yang telah kita ciptakan. Akhirnya kita tidak bisa merasakan ketenangan di dalam kehidupan kita sekarang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, Allah mengajak, wahai manusia yang telah hadir ke dunia, musafir bertemu di sana tak lama, aku mengajak kalian untuk pulang ke kampung halamanmu. Di mana kampung halaman kita? Kampung halaman kita adalah surga. Kita ini dasarnya penduduk surga. Kita ini dihadirkan pertama kali dalam surga. Artinya di dalam tubuh kita punya darah. Darah yang kita miliki sekarang adalah hasil cucuran daripada darah Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Adam dan Hawa Allah Ta'ala ciptakan dalam surga. Kita yang namanya cucu Adam, kita ini sebenarnya penduduk surga. Kita datang ke dunia hanya sementara. Ingat saudaraku, ingat wahai muslimin, dan ingatkan keluarga kita. Kita sebentar lagi akan pulang. Yang ingin kita tanyakan pada diri kita, saya akan pulang kemana? Kalau kita cucunya ada, maka tempat kita akan pulang ke surga. Dan pertanyaan selanjutnya, adakah kita akan sampai ke surga? Ataupun kita sebaliknya, na'udzubillah, kita akan pulang ke neraka. Kita berharap semoga jangan, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana cara kembali ke surga? Allah memberi pelajaran kepada Nabi Allah Adam. Teruslah kita berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Teruslah memberi pengakuan dalam diri sendiri. Kita membuat iktiraf di hadapan Allah. Ya Allah, aku hamba yang zalim. Ya Allah, aku hamba yang salah. Ya Allah, maafkan kesalahanku. Biarkan ya Allah, izinkan aku mendapati rahmat-Mu. Artinya berada dalam ibadah yang benar. Berikan kepada kami ya Allah kesempatan untuk berbuat kebajikan. Berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk istiqamah dalam menuntut ilmu agama. Kalau itu tidak Engkau berikan ya Allah, dipastikan kami yakin kami akan menjadi penghuni neraka. Kita ini cucunya Nabi Adam. Kita ini bukan cucunya setan. Kalau kita cucunya iblis, maka tempatnya adalah neraka. Wallah, demi Allah, kita bukan cucunya setan. Kita bukan keturunan iblis, tapi kita adalah keturunan Nabi Allah Adam. Maka ikutilah jejak yang pernah diajarkan kita oleh para nabi-nabi, oleh para sahabat, oleh para ulama-ulama. Mereka semuanya mengajari kita untuk pulang ke surga. Jangan berlama-lama di dunia, karena kita tidak akan pernah lama berada di sini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk pribadi kita. Wahai saudaraku, jagalah sholat 5 waktu, karena
karena disitulah awal mula kehidupan yang baru. Jaga persatuan dan kesatuan. Kita jangan pernah dihancurkan oleh mereka yang ingin menghancurkan kita. Orang Islam sekarang, kita sudah banyak dikotak-katik, diorak-abrik oleh manusia-manusia yang tak senang dengan Islam. Kenapa pasti bisa? Innamal mu'minuna ikhwah. Allah telah menjamin sesama muslim saudara. Kenapa kita bisa saling hantam, saling tuduh, saling benci, saling caci, saling maki? Sesama Islam kita berdak, sesama Islam kita bermusuhan. Yang hancur bukan kita. Di saat orang Islam saling menyerang Islam, yang hancur adalah Islam. Lebih baik kalau kita tak paham, diam. Jalani apa yang telah kita ketahui, amalkan yang telah kita mampu melakukan. Insya Allah, wa'manu sumastaqim. Berimanlah dengan apa yang telah engkau yakini, kerjakan apa yang telah engkau pahami. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.